Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjalankan simulasi scan keempat atau conveyor transfer counting yang terdapat pada software Factory.io. Pada kasus ini kita akan mempelajari instruksi counter untuk menghitung jumlah produksi yang telah tercapai. Di sini ada beberapa sensor, ada 3 sensor. Ada sensor item ready untuk mendeteksi terdapatnya box atau barang atau tidak. Ini conveyor add entry atau sensor yang kedua. Terus yang ketiga adalah sensor add exit untuk mendeteksi barang ketika keluar dari buffer conveyor. Terus yang ini ada transfer conveyor atau entry conveyor. Kemudian kita lihat apa saja yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa input dan outputnya. Di sini kita tidak akan pakai semuanya. Sensornya hanya saja sensor yang akan kita gunakan adalah add entry, terus exit, dan item ready. Sensor yang mendeteksi terdapatnya barang atau tidak. Terus sedangkan untuk outputnya, aktuatornya yang akan kita gunakan adalah buffer conveyor dan entry conveyor. Conveyor ini dan conveyor ini. Selanjutnya kita buat atau inisialisasi input dan outputnya di software MX Compression Configurator. Software ini seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, itu digunakan untuk komunikasi antara GX Simulator 2 atau GX Box dan Factory.io nya. Untuk membuatnya teman-teman seperti biasa klik new, terus buat device baru. Ini konfigurasinya, ini pilih GX Simulator 2, dan CPU seriesnya kebetulan saya sini mempelajari CPU Mitsubishi H series. Klik next. Terus kemudian
klik lagi, klik kanan, terus new data tag. Ini yang akan kita gunakan x0 0. Ada 1 2 3 4. Oh, ada 5 input nantinya yang akan kita gunakan. Tadi x2 outputnya ada Y10 dan Y11. Nah, ini 1 2 3 4 5 input, alamat input. Di sini x0 nya untuk entry conveyor, maksudnya x0 nya untuk sensor entry, terus x1 nya untuk exit sensor, terus x2 nya untuk factory running, x3 nya untuk item ready yang untuk mendeteksi benda terdapat benda atau tidaknya ada conveyor, terus x4 untuk reset nanti reset digunakan untuk reset simulasi. Ini bisa reset counternya ataupun reset simulasinya. Terus di 10 ini untuk buffer conveyor, terus di 11 untuk entry conveyor ini, buffer conveyor ini. Setelah membuat alamatnya, kemudian klik ini simbol ini, toggle static mode, yes, kemudian teman-teman close. Kita kembali lagi ke Xavier Factory IO nya, driver, terus pilih PC client data access, klik configuration, PC servernya pilih, tunggu dulu ini sampai selesai, pilih Mitsubishi Emeco PC 6.0, browser item, terus kemudian klik config kembali, terus kemudian teman-teman tinggal drag and drop add entry untuk sensor entry-nya. Ini exit di x1, terus factory running-nya di x2, item ready di x3, factory IO reset di x4, kemudian ini buffer di 10. Nah, tenang saja, meskipun ada tanda peringatan seperti ini nggak masalah, soalnya kan di sini kita belum menjalankan di GX simulatornya ini, kita belum buat programnya dan belum kita jalankan. Jadi kita buat program ladder diagramnya. Oh ya, pertama-tama tentukan modul input dan output yang akan kita gunakan. Di sini klik VLC parameter, kemudian menuju IO assignment, terus klik di sini, kemudian new modul, seperti pada video-video sebelumnya, terus pilih GX40, yang artinya ini start address-nya dimulai dari x00. Ini start GY40, terus 1 ini nantinya addressnya dimulai x00, terus kemudian sampai ini sampai F40, terus kemudian oke, terus kemudian outputnya sama kita buat, terus output modul ini GY40. Nah, ini juga sama, ini start addressnya, start output dimulai dari Y10, dan oke, cek nggak ada masalah, klik. Kemudian kita minimize terlebih dahulu. Nah, ini untuk tombol factory IO running-nya, ini resetnya. Di sini kita akan, ketika kita tekan factory IO running,
maka ketika factory running ini sudah aktif, terus kemudian sensor, nah sensor item ready ini kan keadaan normalnya sudah aktif, jadi nanti kita buat di sini buat close contact, supaya ketika sensor ini terhalang oleh benda, maka ladder di sini akan aktif, kemudian entry conveyor ini juga akan aktif, dan barang yang terdapat pada conveyor ini akan berjalan menuju conveyor selanjutnya. Nah, kita coba dahulu, kita buat factory runningnya, kita taruh di alamat yang seperti tadi ini di X2. Nanti kita buat open kontaknya. Teman-teman bisa klik ini atau ubah shortcut ini. Kalau saya sudah ubah shortcutnya, ketik 1 langsung muncul 2. Terus selanjutnya berarti ketika ini aktif, sensor ini terhalang, berarti kita buat close kontak di sini agar aktif nanti. Kalau ini kan 0, di sini kan dan 1 kalau kita beri logika close kontak atau kontak NC. Kita taruh di alamat item ready tadi, kita taruh di alamat X3. Item ready sensor. Nah, kemudian ketika X2 aktif, X3 aktif, maka conveyor entry-nya ini juga akan aktif. Dan kita tambahkan coil 7 Y11. Nah, kita selanjutnya untuk mengunci rangkaian pengunci, kita tambahkan atau rangkaian direct online. Soalnya kan ini ketika barang sensor terhalang barang, ini kan nggak selamanya conveyornya akan aktif terus. Jadi kita butuh rangkaian pengunci, ditambahkan di sini. Ini open branch, atau teman-teman bisa klik ini atau shortcut 3 pada keyboardnya. Kita kasih alamat dengan Y11 supaya menjadi rangkaian direct online. Nah, seperti ini. Kita kemudian lanjut ke sensor yang ini. Dan ini juga sama, kita tambahkan factory runningnya di sini. Ketika ini aktif, terus ini aktif, maka conveyor ini juga akan aktif. X2, kemudian add entry sensor, close kontak bersama kontak NC X0. Kemudian kita tambahkan conveyornya sama Y10, buffer conveyor. Dapat rangkaian pengunci di sini juga Y10. Nah, setelah selesai, mari kita coba jalankan simulasinya. Di sini saya belum menambahkan leader untuk counter maupun untuk menghentikan conveyornya ini. Kita coba jalankan Shift T4. Start atau stop simulasi, kita jalankan. Kita close.
Oh, sudah dukung. Ketika ini saya tekan, maka ini S2 akan aktif. Item ready sensor ini aktif, maka conveyor ini akan jalan. Begitupun juga untuk conveyor ini, untuk ladder yang kedua ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar. Nah, ini untuk mengetahui aktif enggaknya sensor. Kita stop simulasi terlebih dahulu. Kemudian setelah leader untuk menjalankan conveyor sudah selesai, kita tambahkan untuk counter. Yang nantinya di sini saya akan mencoba membuat ketika box tersebut sudah melewati exit sensor sebanyak 5 kali, maka seluruh conveyor ini akan berhenti. Akan berhenti beroperasi. Kita coba terlebih dahulu. Sini kita tambahkan juga sama faktor EO running. Kita 1, terus X2 untuk faktor EO running. Terus kemudian tambahkan ini exit sensor. Exit sensor saya taruh di sini, saya beri alamat, saya tempatkan pada alamat 1. Sama seperti pada sensor sebelumnya. Di sini sensornya kondisi awalnya sudah aktif, berarti kita menggunakan leader NC pada GEWOK atau pemrogramannya, leader diagramnya. Ini kedua. Untuk X1 kemudian ketika ini terdeteksi 1 kali, maka counter akan akan menghitung 1. Begitupun seterusnya sampai 5. Kalau sudah sampai 5, maka semua conveyor akan berhenti. Berarti kita tambahkan atau leader untuk counter. Caranya dengan cara ini 7 atau leader coil, terus kemudian teman-teman di sini klik C di sini mewakili counter, C terus 0 berarti C0 berarti counter dengan alamat ke 1, terus K, terus setelah C0 spasi K, terus 5. Lah 5 di sini untuk tentukan jumlahnya. Ketika sudah 5 kali, maka conveyornya akan berhenti, dan klik OK. Di sini kita tes counter produksi. Nah, supaya dua conveyor ini nantinya berhenti, maka kita tambahkan di sini
NC atau close kontak. Kita tambahkan di sini dengan alamatnya alamat ini, alamat counter, berarti kita C0. Soalnya ini nanti ketika ketika sudah mencapai angka yang diinginkan, maka ini akan memutus kontak ini akan terputus, dan seluruh atau alamat Y11 ini dan Y10 ini akan mati. Kita sama tambahkan di sini C0. Oke, selanjutnya coba kita jalankan ATC 4. Yes. Online simulasi. Sudah terkoneksi. Nah, kita coba lihat, kita jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini item ready, ini mati, ini hidup. Terus, nah ini 1, 2, nah ini teman-teman bisa lihat di sini angkanya tentunya sampai 3. Teman-teman bisa perhatikan di sini sudah 5, berarti ini terputus. Supaya bisa simulasi lagi, berarti kita harus tambahkan lagi ladder di sini lagi untuk reset counternya, reset ke 0 lagi. Cara agar kita bisa edit program atau edit diagram secara online ketika simulasi ini, teman-teman, di sini bisa tekan shift F3 di sini untuk monitor atau read mode. Nah, kemudian bisa tambahkan di sini factory IO reset, yang ini, yang di X4, untuk mengaktifkan tombol ini reset simulation. Di sini kita tambahkan untuk close contact, close contact kontak NO atau normally open. Kita tekan klik sini, terus kasih alamat X4 factory IO reset. Nah, kemudian setelah selesai menambahkan ini, kita tambahkan lagi application instruksi. Kita klik, kemudian kita kasih instruksi atau alamat RST C0, yang artinya instruksi ini akan mereset counter ke 0 atau counter dengan alamat 0, dan klik OK. Nah, kemudian untuk kita menjalankan ini simulasinya lagi, teman-teman bisa klik shift F4 atau online program change atau perubahan program ketika online. Yes. Nah, kita tunggu. Ketika muncul seperti ini sudah berhasil, berarti kemudian kita reset ini. Nah,
teman-teman bisa lihat di sini counternya. Ketika melewati ini, ketika box pertama melewati exit sensor, nah ini satu, untuk tambah satu. Terus dua, hati-hati. Tiga, sampai 5. Ketika sudah sampai 5, maka konver ini akan berhenti meskipun ada beberapa barang yang belum tugas atau belum sampai. Terus kita coba tekan tombol reset ini, reset simulation. Ketika saya tekan, nah ini counter reset kembali ke 0 dan menjalankan simulasi dari awal. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.